Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la
hadirin dimohon duduk kembali. Alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri. Hari saya di Kalimantan dengan segala suka dukanya, terutama mengenai jalan. Begitu banyak saya melewati jalan seolah-olah dihantam ombak walaupun tidak ada airnya. Begitu banyak jalan berlubang dan bergelombang. Itulah yang membedakan Kalimantan dengan Jakarta. Apa bedanya? Kalau di Kalimantan banyak jalan berlubang, sementara di Jakarta banyak lubang berjalan. Saya bersyukur walaupun kondisi saya kurang sehat, malam hari ini bisa sowan dan silaturahmi. Silaturahmi dari dua bahasa, silah dan rahmi. Silah artinya nyambung, rahmi artinya kasih sayang. Orang yang silaturahmi berarti dia menyambung rasa cinta dan kasih sayang yang oleh Rasulullah dijanjikan yang pertama, semua yang hadir dipanjangkan umurnya. Amin. Jaga masjid dan kebun. Apa tugas saya? Bersih-bersih masjid. Jadi imam di masjidnya orang Muhammadiyah. Kita belajar tasamuh di situ. Kita belajar menghargai perbedaan. Lingkungan saya banyak orang Nasrani. Tapi lucunya, kalau saya tidak mengumandangkan adzan, kawan-kawan Nasrani tanya, Gus tumben kok pagi ini tidak mengumandangkan adzan? Hari ini polemik yang terjadi, mohon maaf. Begitu banyak pelintiran-pelintiran di media massa. Saya bilang, kalau dilihat secara full dan utuh, nggak ada niatan Menteri Agama itu membandingkan antara adzan dan gonggongan anjing. Coba dilihat secara utuh. Cuman persoalannya adalah, saya akui sebagai kawan kita NU, mungkin diksi kalimatnya kurang tepat. Tetapi nggak ada niatan di situ. Kalau saya persoalan adzan sudah diserahkan kepada masyarakat. Contoh, lingkungan saya 60% Katolik, Pak. Tetangga utara saya kuburan, tetangga selatan saya pendeta. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Pantas kayak kuburan matamu. Tetangga saya Nasrani, kita biasa guyon-guyon sama teman-teman saya Nasrani. Saya bilang sama tetangga saya, pendeta, saya adzan pakai toa boleh apa enggak? Enggak apa-apa, Gus. Bahkan di tempat saya kalau ada orang meninggal, baik Nasrani maupun Muslim, diumumkan di toa. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang. Orang yang mengatakan Gus Miftah mirip kuburan. Oh, kamu berarti. Cilik, ireng. Diumumkan di masjid. Tapi santri juga sadar, kalau mau tarhem menjelang adzan subuh, tahu lingkungannya orang Nasrani, pakai speaker dalam, nggak pakai speaker luar. Begitu adzan dikumandangkan, baru pakai speaker luar. Puji-pujian nggak usah terlalu lama, khawatir mengganggu tetangga. Itu yang kami lakukan. Ketika tinggal di Masjid Muhammadiyah, saya belajar tasamuh, menghormati orang lain. Ada masalah nggak, Gus? Nggak ada. Masalahnya cuma satu. Gara-gara saya tinggal di Masjid Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Kenapa? Karena Muhammadiyah belas nggak pernah ada selamatan.
Rono mangan-mangan belas. Tapi saya akrab dengan mereka. Saya belajar budaya Muhammadiyah. Makanya coba, kalau melihat prestasi orang lain, organisasi orang lain, kita lihat prestasinya. Supaya apa? Memicu semangat kita. Muhammadiyah unggul dalam bidang pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit. Jujur, NU ketinggalan. Ini kita perlu belajar dari mereka. Soal pondok pesantren, orang NU lebih unggul daripada Muhammadiyah. Maka kenapa Muhammadiyah sekarang bikin pesantren? NU ketinggalan perguruan tinggi. Di masa Pak Kiai Said, perguruan tinggi NU banyak diciptakan di Indonesia. Ini belajar dan saling melengkapi. Maka saya bilang, kalau NU dan Muhammadiyah di Indonesia bersatu, finish, gak ada yang bisa ngelawan. Tapi kalau NU dan Muhammadiyah bermusuhan, hancur negara. Makanya saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Superman itu goblok, badannya besar, bajunya es. Kan goblok. Lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Sempak diketok-ketok. Yang paling goblok siapa? Yang nonton. Tahu orang goblok kenapa ditonton? Sopo yo rupamu kuwi. Sehebat-hebatnya Superman kalah dengan super team. Apalagi sekarang banyak orang Indonesia yang profesinya seperti wasit sepak bola. Saya penggemar sepak bola tapi gak suka dengan profesi wasit. Kenapa? Karena wasit sepak bola itu karakternya lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Tapi yang paling bahaya siapa? Wasit tinju. Kenapa? Ada orang rangkulan dipisah, orang tonjok-tonjokkan dibiarkan, kan goblok. Makanya saya dulu ketika kuliah Pak pernah narik becak, dan itu profesi yang paling saya banggakan. Saya narik becak 6 bulan. Saya latihan sabar dari tukang becak. Bagaimana gak sabar? Nunggu penumpangnya gak datang, becaknya tumpah idewe, sabar. Bahkan satu ketika becak saya ditabrak sama orang, dia rusak, saya nggak ngamuk, malah nyanyi lagu India, matane, matane, matane. Akhirnya dari Masjid NU 2004 saya pindah ke masjidnya, mohon maaf, dari Masjid Muhammadiyah saya pindah ke masjid orang NU. Kenapa? Karena saya nikah dengan orang NU. Begitu nikah dengan orang NU, tinggal di masjidnya orang NU, lingkungan NU, saya langsung gemuk. Kenapa? Karena orang NU dikit-dikit makan. Begitu saya nikah dengan orang NU, saya gemuk. Kenapa? Karena susunya cocok. Ini ada banser belum nikah kok sudah gemuk. Ini beda kasus, susunya gonta-ganti. Kalau cowok itu lebih disukai cowok yang kurus. Tapi kalau cewek hari ini lebih disukai yang gemuk. Kenapa cowok lebih disukai yang kurus kayak saya? Jelas makan saja gak tambah, apalagi pasangan. Tapi kalau cewek justru cewek seksi kalah dengan cowok cewek gemuk. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, gak pernah fokus kepada perasaan. Makanya kalau ada banser punya istri gemuk, bersyukurlah. Mau keloni 30 menit kram sikilmu. Begitu saya tinggal di masjidnya orang NU, saya gemuk. Kenapa? Dikit-dikit makan Pak. Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, manakiban makan, istighosahan makan, mujahadahan makan. Tetangganya sakit minta didoakan, makan. Yang sakit mati, makan lagi. Tujuh hari. Gila, lihat banser sampai wajahnya kayak besek semua. Kenapa kemudian NU menjelma sebagai organisasi masyarakat terbesar di dunia? Karena mampu mengkombinasikan antara ajaran agama dengan budaya. Bagaimana kemudian mensyiarkan agama dengan bingkai budaya tanpa mempertentangkan antara satu dan yang lainnya. Bapak Ibu, saya pakai belangkon sejak tahun 2006 ketika Bantul gempa bumi.
Yang pengen saya katakan apa? Bahwa agama dan budaya nggak usah dipertentangkan. Tingkatan agama di atasnya budaya, tapi budaya bisa dijadikan wasilah untuk mengembangkan agama. Perintah menutup aurat itu adalah agama, tapi cara menutupnya itu adalah budaya. Dan belangkon ini simbol budaya. Songkok yang bapak-bapak pakai itu bukan agama, maka namanya songkok nasional, bukan songkok Islam. Artinya apa? Orang non-Islam juga boleh pakai songkok. Orang Jawa boleh pakai songkok. Orang Dayak boleh pakai songkok. Saya dari kemarin berharap ada panitia yang ngasih saya apa? Ikat ala Dayak. Tapi gak ada yang kasih. Saya mau beli di mana juga nggak tahu. Kalian kalah sama orang Papua. Saya ke Papua malah dikasih koteka. Tapi nggak lucu kalau saya pengajian pakai koteka. Bagaimana ekspresi ibu-ibu? Gini aja mereka penasaran, Gus, copot kacamatanya. Kalau saya copot kacamata, pingsan. Janda pingsan. Coba dilihat di tengah. Subhanallah, sudah tua, jilbabnya pink. Menjijikan. Bagaimana kemudian Nahdlatul Ulama mempunyai formula agama bisa diterima oleh masyarakat dengan cara-cara budaya. Maka waktu itu 2006 saya niatkan pakai belangkon Pak sampai hari ini, dan ternyata Allah adil. Begitu muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung, panitia bilang sama saya, Gus, mau nyumbang NU enggak? Caranya gimana? Belangkon Gus Miftah dilelang dong. Akhirnya di Balai Sarbini bersama Habib Lutfi saya konser bersama Padi. Belangkon saya lelang. Anda tahu? Belangkon saya buat harga 90.000, dilelang dan dibeli 900 juta untuk Nahdlatul Ulama. Coba Anda bayangkan, belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Isi belangkon. Makanya 2 bulan yang lalu saya sering cerita, Pak, saya dapat 3 penghargaan dari LEPRID, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, rekor belangkon termahal di dunia, 900 juta. Yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi, 22 tahun. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada ratusan truk gambarnya Gus Miftah. Tapi yang paling menyedihkan satu, ada mobil tangki sedot WC, gambarnya Gus Miftah. Quote-nya, ya Allah, silitmu adalah rezekiku. Gambar saya itu banyak, Pak, di bokong truk, bahkan di semua tempat. Saya dapat kiriman dari Ketapang, 2 truk, Gus, izin ikut gambarnya Gus Miftah. Di mana bokong truk? Yang paling luar biasa adalah ada orang masih 6 jam dari Banjarmasin, ketika tidur mesti ngelindur. Akhirnya dia minta berangkat ke Jogja, bapaknya bawa uang 500.000. Sampai Banjarmasin mau nyebrang, uangnya habis. Ketemu truk gambarnya Gus Miftah. Ditanya, Mas mau kemana? Saya mau ke Magelang. Pulang dari Kalimantan ke Magelang. Kok ada gambarnya Gus Miftah? Iya, karena saya ngefans sama Gus Miftah. Boleh nggak saya nunut? Lah bapak mau kemana? Saya mau ke pondoknya Gus Miftah, saya nggak punya uang. Uang saya habis. Akhirnya berangkat, Pak. Dan ternyata quote-quote yang selama ini saya buat itu menarik untuk teman-teman supir truk. Makanya coba kalau Anda lihat, yang menarik sebenarnya bukan hanya gambarnya, tetapi quote-nya. Ketika berbicara tentang pendosa, di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, di situ ada quote-nya.
Lebih baik ahli maksiat yang khawatir dengan kemaksiatannya daripada orang yang ahli ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Ketika orang menjauhi para pendosa, Gus Miftah hadir kepada mereka. Maka ada gambarnya Gus Miftah, di situ ada quote, menyalakan lampu di tempat yang gelap, menyapu di tempat yang kotor. Bahkan ada satu quote yang sangat-sangat viral, ada gambarnya Gus Miftah, di situ ada quote, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Makanya kalau di Jawa begitu banyak bus dan truk tulisannya Gus Miftah, presiden para pendosa. Ora apa-apa. Bisa jadi dosamu sebesar kapal, tetapi yakinlah ampunan dan maghfirah dari Tuhanmu lebih besar dibandingkan lautan. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Maka saya bilang, cintaku kepada para pendosa seperti kamera, fokusnya hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Dulu Pak, rame-ramenya Amaliyah NO diserang, tahlil bid'ah, sholawatan bid'ah. Saya pengajian di Istiqlal, jadi kuat di bokong truk. Gambarnya Gus Miftah, di situ ada quote, cukup Raqib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Saya ketemu janda, jadi quote, berbahagialah ketika kamu menikah dengan janda, minimal dia jujur, sudah tidak gadis lagi, daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Itulah alasan kenapa saya mencintai NU. Maka tugas kita hari ini adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama dengan tetap mengimprovisasinya dengan tradisi-tradisi yang baru. Untuk itu saya mau selawatan, ada hadroh nggak di sini? Mana hadrohnya? Jauh amat bro. Pasti anggaranmu nggak jelas. Tapi santai, saya besok masuk surga, anak-anak hadroh saya ajak. Amin ya Allah. Ya itu, saya kelon sama bidadari, awakmu hadroan. Banser saya prioritaskan masuk surga. Kan Banser tugasnya survei lokasi. Sebelum kiai masuk surga, Banser survei lokasi. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya balik lagi. Makanya mbak-mbaknya kalau mau menikah, prioritaskanlah Banser sebagai calon menantumu. Kenapa? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Yuk selawatan. Minta lagu baru apa lagu lama? Lagu baru, belum jadi. Alhamdulillah. Ini karena Isra Mi'raj, saya punya lagu untuk Isra Mi'raj. Bawa HP enggak? Mau enggak HP-nya dihidupkan flashnya? Supaya mudah-mudahan kabupaten kok seruyan itu. Seruyan. Beli rambutan dapatnya duku. Hei warga Seruyan, I love you. I love you too. Coba semua yang bawa HP diangkat flashnya. Seruyan bersolawat, mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad. Amin. Semua yang hadir, doa-doanya diijabah oleh Allah. Amin. Semua masalahnya diberikan solusi oleh Allah. Amin. Kalau kalian menginginkan dunia seisinya, ingatlah dunia seisinya diciptakan karena Nur Muhammad. Malam hari ini Seruyan kita buat bercahaya. Insya Allah syafaat Muhammad untuk kita semuanya. Amin. Coba saya tes dulu, hadrohnya diam dulu. Saya mau tes sholawat tibil kulub versi Gus Miftah, versi ditinggal pas sayang-sayang. Shallu ala Nabi Muhammad. Sana arah mana Pak? Sana Pak? Timur. Boleh saya berdiri?
Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, Pak. Di mana-mana suka yang berdiri. Arah timur dulu. Semuanya diangkat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Bagus, Hadro siap-siap. Saya minta panitia ambil dari belakang satu. Besok akan saya posting di Instagramnya Gus Miftah. Biar orang tahu Seruyan orangnya luar biasa. Coba panitia minta satu dari belakang yang bagus. HP-nya jangan cross. Iya ini viral HP-nya cross men ya. Kamu muter deh. Coba soundnya dibenerin. Ayo anak-anak Hadro siap-siap. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Tanpa sebab kowe lunga ninggal salat kamangka salat tanda syukur nikmat elinga urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari
biasa. Sekarang lagunya orang NU, lagu kebangsaannya Gus Miftah ini. Semuanya diangkat. Sholli wa sallim daiman kurang banter. Sholli wa sallim daiman. Ayo buktikan sekalian mencintai kanjeng Nabi. Wal ali wal azwaj liman qad wa'ada. Wal ali wal azwaj liman qad wa'ada. Bareng-bareng sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal azwaj liman qad wa'ada. Wal ali wal azwaj liman. Ya, yang hafal bareng-bareng. Saben malam Jumat ale kubur milih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran aja sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali bebas pilih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal azwaj liman qad wa'ada. Wal ali wal azwaj liman qad wa'ada. Kepacot temenanggar anak turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning dalan donya bakal taring kasih donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal azwaj liman qad wa'ada. Wal ali wal azwaj. Sekarang teriak kencang tunjukkan cintamu untuk Indonesia. Kami cinta tanah air Indonesia. Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal azwaj liman qad wa'ada. Wal ali wal azwaj harganya berhenti jangan lanjut bareng-bareng. Sholli wa sallim daiman ala mada. Kurang kencang. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal azwaj liman qad wa'ada. Wal ali wal azhab liman qad wa'ada. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah.
Kane minum. Karena lampunya mati, pengajian selesai. Oh, urip. Lanjut. Alhamdulillah. Kaya ngene kok dipit-apitake matamu. Urip kok repot amat. Kita tuh nggak perlu demo-demo lata kayak orang-orang itu, biasa-biasa saja lahir. Aksi bela ini demo, aksi bela itu demo, apa-apa demo. Sekarang aksi bela adan. Lah adan ki salah nang ndi kok dibelo-belo. Ya biasa-biasa saja itu. Orang NU kalau yang lain demo-demo aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, sholawatan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela ilmu, sorogan. Aksi bela janda, ya lamaran. Nah. Ya, karena hidup memang indah bila disertai dengan janda dan tawa. Canda. Canda? Saya tadi ngomong apa? Ya men, cangkem-cangkem dewek ya. Oh, ternyata ada kopi. NO itu kayak kopi, pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Mbak tahu kenapa kopinya pahit? Karena manisnya kamu habiskan. Tapi bohong. Maka kayak duduk kayak, oh rawono wedangnya mesake kayak. Ada apa lagi? Kalau kira tahu ngombe kemasan, saya nggak pernah minum soft drink, apalagi soft tech, nggak pernah. Mbak, ini ada anggur, ada apel. Mbak pilih anggur apa apel? Anggur. Anda salah. Anggur memang lebih mahal daripada apel, tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur. Kenapa? Karena pada dasarnya cewek itu lebih suka diapelin, nggak suka dianggurin. Masuk, Kiai. Masuk masih. Sing satset masih. Tuh, bapaknya tak kasih jeruk tuh, awas. Nangkapnya pinter mantan copet ya. Oh banser. Oh banser. Kamu minta miskin. HP. Belangkon mbahmu 900 juta bro. Gitu gua awakmu oleh sak manuke iki. Kacamata. Kenapa pakai kacamata? Iya, karena kalau pakai kaca jendela berat. Nah, NO mampu membungkus nilai ajaran agama dengan budaya. Maka survei membuktikan warga NO itu terbanyak tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Maka begini, ketika memahami konsep wasatiyah, tawasud, ya, kemudian tasammuh, kemudian tawazun, kita dapatkan di dalam Nahdlatul Ulama. Contoh di dalam berbangsa dan bernegara. Kita mengenal Islam yang moderat. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah menjadikan kita umat yang tengah-tengah. Baik di dalam beragama maupun berbangsa dan bernegara. Maka Islam kita itu slow. Contoh, gak ada ceritanya NO itu tidak hormat kepada ormas lain dan tidak hormat kepada agama lain. Justru dengan sikap seperti itu banyak orang yang tertarik masuk Islam. Contoh, saya mau syuting di studio MNC TV. Waktu itu ada bintang tamu yang lagi viral, Adi Londok yang Odading. Dulu Odading, sekarang Semangka. Dulu dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Sama mas-masnya di mata cewek juga seperti itu. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Kamu kalau disakitin sama cewek, kamu bilang, Dek, jamu sing pahite nggarai mari kok mosok kowe sing ayu nggarai loro ati. Oh, no. Malah kamu galau.
Nyekel kopling keliru rating, reso nyanding mereka kalah glowing. Masuk masih malah galau. Beragit-ragit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Makanya mbak-mbak tolong bahagia ya. Kalau nggak bahagia sini aku bahagiain. Cadot. Kancane ya dipikir no, yo cangkemmu kae. Kancane ya dipikir no. Rupamu masake banget to nih. Seraimu kaya kotak infak. Iki pengajian malah bakal ulang barang ya ambune. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya masuk di studio TV. Ada Mang Oding itu, siapa? Odading itu masuk bawa cewek dari Eropa. Lihat saya pakaian seperti ini, dia nanya, "Who are you?" Anda siapa? Saya bilang Ustadz. I don't understand, dia bilang. Saya nggak paham. What is the meaning of Ustadz? Saya bilang, Ustadz is Muslim teachers. Guru orang Islam. Oh yes, I see, saya tahu, dia bilang. Terus saya tanya, and you? I am Audur Linda. Umur saya 21 tahun. I am coming from Iceland, orang Islandia. Saya tanya, what is your religion? Dia bilang, saya tidak punya. Dia menyatakan dirinya ateis. Ateis itu apa? Orang yang nggak percaya dengan Tuhan. Saya tanya, why you ateis? Because God is nothing. Oh, mohon maaf, dia sebelumnya bilang, before I am Christian. Sebelumnya saya orang Kristen. And now I am ateis. Saya tanya, kenapa kamu jadi ateis? Because God is nothing. Tuhan itu nggak pernah ada, dia bilang. Religion is fiction. Agama itu hanya fiksi. We are believe in science, not in God. Kami percaya hanya kepada ilmu pengetahuan, tidak percaya kepada Tuhan. Akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Oh yang ngono sing jomblo-jomblo santai wae. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap, bukan karena nafsu sesaat. Asik. Ruwono. Malah kamu galau, Dek, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa, Mas? Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Nah, loro adikku. Loro masih. Maka aku seragam banjer putus cinta nangis. Orang pantas kalau seragammu tak kandani. Masa ngaku seragam banjer kok melo. Ngomong bro, diputus ya. Golek meneh. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Ngaji. Ngono kuwi engko untuk kang edit diedit. Oh, Gus Miftah menyarankan ke sarkem matamu. Wis jan sangel angel. Iki lho YouTuber iki rungokno. Kowe iki mlebu surga iso dhisik tapi iso mlebu neraka gara-gara YouTube-mu tak kandhani. Senengane motong-motong videoku. Sing oleh duit cangkemmu. Sing dionek-onekke aku. Aku kurang apa karo awakmu? Aku pengertian sama kamu gak pernah mengerti aku. Loro hatiku. Kalau kamu jelas gak pernah sakit hati, wong kamu kayak pisang. Apa punya jantung tapi gak punya hati ya? Akhirnya apa yang terjadi? Saya bilang, kenapa kamu mempertanyakan perempuan dalam Islam? Ini loh Pak. Bagaimana kemudian Islam itu harusnya hadir menjadi solusi, bukan masalah. Dakwah itu harusnya menyenangkan, bukan menakutkan. Betul? Islam itu harus ramah, jangan marah-marah. Makanya kenapa dulu Deddy Corbuzier saya tolak masuk Islam, dia ngejar saya. Saya masih ikat. Saya ngaji di Balikpapan, lanjut ke Sidoarjo. Saya ngaji di Balikpapan malam Kamis, kemudian malam Jumat saya ngaji di Sidoarjo, Jumat pagi saya pulang tanggal 21 Juni. Dedi malamnya telepon yang ketiga kalinya, bro, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam, saya tolak, gak usah. Kenapa bro? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat. Dia ngeyel, pokoknya saya mau masuk Islam ke Jogja. Gak usah, sudahlah kamu di Jakarta kan teman kamu Ustadz banyak.
Apa jawaban Deddy Corbuzier? Sorry bro, kamu dulu pernah bilang sama saya besok kalau masuk Islam, wajah Islam saya seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islamku akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia bilang, kalau saya harus masuk Islam secara ramah melalui Gus Miftah. Kenapa? Hidupmu asik, dia bilang. Kok bisa? Iya. Kamu ngaji di pondok diterima, di kampus diterima, masyarakat di lapangan diterima, di lokalisasi diterima, klub malam diterima. Karena asik, aku bisa ikut. Matamu kuwi. Akhirnya Deddy Jumat pagi saya masih ngaji di kantor pajak, datang melalui pintu yang ramah menurut dia. Orang hari ini bilang Gus Miftah membenci Ustadz Khalid Basalamah. Anda salah. Ustadz Khalid Basalamah hadir di podcastnya Deddy, itu yang nyuruh saya. Saya beda pendapat dengan dia, saya beda pikiran dengan beliau. Tapi saya tidak boleh membenci orangnya. Karena apa? Yang kita lawan adalah pemikirannya. Ketika dia mengatakan masalah hormat merah putih, masalah lagu kebangsaan, masalah wayang, kita boleh dong berbeda pendapat, tapi jangan pernah membenci orangnya. Maka Deddy bilang, bro, ini Ustadz Khalid Basalamah mau datang ke podcast bagaimana? Kalau Gus Miftah boleh, saya boleh. Kalau enggak. Saya bilang, suruh datang, gak ada masalah. Tapi kalau sampai ngomong menyimpang dari NKRI, lawan, betul? Betul. Gak ada kebencian dari saya, Pak. Kasus wayang kemarin, Dalang telepon, Gus, ini dalang-dalang gimana? Sudah gak laku, gak ada yang nanggap, malah diharam-haramkan, bahkan mau dimusnahkan. Boleh nggak kami wayangan tempat Gus Miftah? Boleh. Akhirnya wayangan, kewajiban panitia seperti saya, ngasih panggung, tenda, sound system, nyangoni. Itu kewajiban panitia, saya nggak perlu ngomong, itu harus tahu. Wayang. Wayang. Kipas angin saja nggak ada, apalagi amplop. Akan saya catat dalam buku memori saya, satu-satunya panggung yang nggak ada kipas anginnya, Seruyan. Gak bilang tadi suruh 4 kipas angin ke saya. Gak boleh. Ini sebagai wujud tasamuhnya kita, Pak. Sama begini ya, kayak kemarin kita sempat rame sama teman-teman Ansor, sama teman-teman FPI umpamanya. Saya mohon maaf, saya ditanya apakah Gus Miftah itu membenci Habib Rizik. Dari mana? Ada kaidah dalam kitab taklim, al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat itu harus didahulukan dibandingkan taat. Saya berbeda pendapat dengan Habib Rizik, contoh soal pilpres, tapi bukan berarti saya membenci beliau. Kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan meninggalkan rasa hormat. Apalagi itu duriahnya Kanjeng Nabi yang namanya Habib. Kita nggak harus taat, tetapi harus hormat. Contoh yang paling gampang, saya punya kiai, Pak siapa namanya? Abdul Basir, cilik temen ya. Pak Abdul Basir ini kiai saya. Subuh dia bilang, Miftah kamu ngimami. Saya bilang, boten Pak Kiai. Begitu saya jawab mboten, berarti saya nggak taat dong dengan beliau. Tetapi nggak taat saya karena hormat dengan beliau. Mboten sing imami Pak Kiai mawon. Itu namanya apa? Mendahulukan hormat dibandingkan taat. Contoh ibu-ibu, suami istri di rumah. Pagi-pagi Anda masak, masakannya jadi. Mas, ayo makan dulu. Umpamanya orang Serian manggil suaminya, Beb. Beb kok tungkaknya meletek-meletek. Beb kemana Beb? Egrek sawit. Kalau saya manggil istri saya Say. Syaitanir rajim. Kalau Pak Abdul Basir apa? Gaya mamah. Mamah kemana? Isah-isah papa. Kalau papa nimbal teletong. Begitu sarapan jadi, ibu-ibu bilang sama suaminya, Mas sarapannya mau jadi. Enggak sarapan dulu. Suaminya bilang,
sorry mah nanggung, saya harus menyelesaikan pekerjaan dulu, mamah sarapan dulu. Kalau Anda paham dengan kalimat ini, al-hurmatu khairun minat ta'ah, Anda akan mengatakan, boten, saya sarapannya nunggu bapak. Jangan sebaliknya, udah mama sarapan dulu. Oke. Kuwi ceniningan tak kandani. Wong itu rungono. Perempuan yang baik itu suami belum minta, istri sudah nawari. Sing lanang urung njaluk wedang, wedangi. Urung njaluk kopi, kopini. Urung njaluk gorengan, gorengi. Urung njaluk susu, gawe ke susu susoni. Urung njaluk kipas, kipasi. Golek iki kipase teko pas pengajiane rampung modar aku. Angel. Oh, ada Pak Tentara. Halo, Dan. Halo, ada Pak Tentara. Tentara yang ngaji yuk. Kalau kamu ibu-ibu cari suami, cari tentara. Minta apa-apa jawabannya cuma satu, siap Dan, 86. Pak, tumbas kidawat 86. Malam Jumat, Pak, kelon 86. Tapi kalau banser cari istri, carilah guru TK. Begitu masuk kamar, istrimu langsung tanya, Papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Kamu jawab, lupa mama. Istrimu bilang, ulangi lagi ya. Gue rabi karo banser, masuk kamar, siap gerak. Santai le, membahagiakan istri itu cukup dengan 70 cara. 1 shopping, sisanya 69. Alah, kowe Pak Basir paham mau melu guyu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, pertanyaan tadi Audur Linda, kenapa Islam membatasi perempuan gak boleh memegangnya kecuali sudah menjadi istrinya, kecuali sudah menggunakan akad? Saya bilang, you know Queen Elizabeth? Kamu tahu gak Raja Ratu Elizabeth dari Inggris, Great Britannia, GBR? Dia dianggap mulia, Pak. Gak semua orang bisa mendekat dengan Queen Elizabeth. Jangankan kok salaman menyentuh, mendekat saja lo nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap mulia. Dan yang perlu kamu pahami, perempuan di mata Islam lebih mulia dibandingkan Queen Elizabeth. Artinya apa? Dijaga. Menyentuh pakai akad. Orang kok malah nyah-nyoh. Gak ada. Wih mbak rungokno, tahu bulat digoreng dadaan cuwili regane 500-an. Mosok namu gede rasanya enak, modal gratisan. Maka mbak-mbaknya ingat, ayu mergo ilmu luwih sahdu tinimbang ayu mergo kincu. Yes. Ngono Bu, anakmu dijaga Bu. Itu Islam. Saya mau masuk studio, langsung dia teriak, Ustadz, Kemon, Kamil. Apa mbak? I will to be muslimah. Kenal saya 10 menit masuk Islam. Saya ceramah di gereja, dibully habis-habisan. Miftah kafir. Saya bilang, gak masalah, syahadat lagi. Repot amat ini. Nah iya tak? Orang kafir 70 tahun baca syahadat, baca la ilaha illallah sekali, terbakar kekafirannya. Lah saya tiap malam tahlilan kalau dibilang kafir. Dolanmu kurang adoh, turumu kurang bengi, koncomu kurang oke, kopine kurang kental, kipas anginnya ora teko. Akhirnya datang juga. Anyar.
Ternyata di Serian saya baru paham kalau minta sesuatu harus ngomong dulu. Anyar jono plastik. Ono tulisannya kipas angin anggaran dipotongkan amplop. Saya ceramah di gereja atas undangan panitia peresmian gereja, dicatat ya, peresmian bukan peribadatan. Gus Miftah bisa nggak hadir? Apa acaranya peresmian gereja? Apa tugas saya? Ceramah kebangsaan. Siapa yang hadir? Ada banyak pendeta, jemaat gereja, ada semua tokoh agama yang Islam, tidak hanya saya. Bahkan tanda tangan prasasti kerukunan antar umat beragama. Tapi saya jatah ceramah. Saya naik panggung. Sehari setelah saya ceramah, wow, trending Twitter seminggu. Dihujat habis-habisan. Miftah kafir, masuk tempat ibadah agama orang lain. Saya bilang, kalau masuk tempat agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Jogja dan Jawa Tengah banyak yang kafir. Kenapa? Karena masuk Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Betul? Itu kan tempat ibadah agama orang lain. Lucunya, yang mengkafir-kafirkan saya, yang mengharam-haramkan saya, habis ceramah di kelenteng. Kasihan amat. Masa saya kafir, kamu enggak? Contoh begini, apa kalau kita masuk agama orang, tempat ibadah orang lain dijadikan kafir? Nanti dulu, kamu punya HP, mohon maaf, umpamanya nomornya Telkomsel. Kamu berdiri di bawah tower Indosat, apa sinyalmu hilang? Ya tetap Telkomsel, gak berubah jadi Indosat. Mikir. Nomormu Telkomsel, masuk ke rumahnya orang Indosat. Ya ora berubah bro, apalagi iman. Betul? Tetangga saya Bu Katolik. Kalau saya, mohon maaf, lebaran yang datang pertama kali ke rumah saya itu bukan orang Islam. Teman saya Katolik. Gus, minal aidin wal faizin. Hah? Wong Katolik cangkeme minal aidin. Teman saya Pak, namanya Pak Debagio. Sekarang pola beragama di Indonesia itu menakutkan. Apa-apa nggak boleh. Orang Islam haram nanam pohon cemara. Kenapa? Lambang Natal. Sejak kapan pohon punya agama? Sejak kapan? Saya dulu Pak ada stand up komedian namanya Coki Muslim. Masak daging babi dengan kurma. Dibully, mau dibunuh. Bunuh, penistaan agama. Jadi Corbuzier telepon saya, yuk bikin konten yuk. Apa? Soal daging babi dimasak dengan kurma. Menurut Gus Miftah bagaimana? Penistaan dari mana? Sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau kurma pasti Islam, kalau babi pasti Kristen. Yang makan kurma tidak hanya orang Islam di Timur Tengah, walaupun dia Yahudi Nasrani, makannya kurma karena adat istiadat dan budaya. Di Indonesia yang makan daging babi apa hanya orang Kristen? Islam oke, tapi ndelik-ndelik tak kandani. Betul? Ndelik-ndelik. Memang kesalahan kamu satu, saya bilang apa? Karena kalau daging babi dicampur dengan kurma bisa jadi cacing petanya menjadi mu'alaf. Lah kuwi cangkem bosok tak kandani. Pak Basir tahu babi itu mengandung apa? Cacing pita. Salah Pak. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ini masa mengandung anakmu? Apa sing ngeloni awakmu? Kowe ngerti ngopo anak babi ki mlakune nunduk-nunduk? Isen duwe bapak babi. Beda lah anake kancil mlakune lu jalan hore bangga bapaknya dudu babi tak kan. Apa-apa haram nggak boleh. Salah paham atau pahamnya yang salah. Dulu ada lagi ustadz mengkritik begini, jangan menyanyikan lagu pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
naik delman istimewa ku duduk di muka. Kenapa? Karena hari Minggu itu adalah harinya orang berangkat ke gereja. Ini jangan-jangan lagu misinya orang Kristen. Ya Allah, dul. Jangan menyanyikan lagu naik-naik ke puncak gunung. Kenapa? Karena di situ ada kalimat kiri kanan kulihat semua banyak pohon cemara. Itu Natal. Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang Natal? Tahun 2018 saya dapat undangan pengajian di Swiss dan Belanda. Naik ke Monti Tlis minus 21 derajat. Sehari semua pohon yang bisa bertahan hidup dalam keadaan minus 21 derajat itu hanya pohon cemara. Itulah alasan kenapa orang Kristen menjadikan cemara sebagai lambang Natal. Karena kuat tidak mati ketika ditimpa dingin. Kayak ngono mau bilang duwe agama ki dari mana? Lah ya blangkonku mumet orang dasku blangkonku. 100 juta bro. Sarungnya Pak Basir gajah duduk. Tapi sarung yang paling jujur. Dibuka sarungnya ada belalainya. Dan yang bisa menjaga tradisi seperti ini hanya Nahdlatul Ulama. Cuman kelemahan kita itu satu, Pak. Nggak bisa akor, nggak bisa rukun. Coba Anda bayangkan, NO di Indonesia itu jumlahnya 112 juta. Kalau akor, Pak, milih lurah jadi, bupati jadi, gubernur jadi, presiden lo jadi. Pak Jokowi itu jadi presiden hanya dipilih 90 juta. NO ada 112 juta. Kenapa NO nggak pernah jadi? Mergo ora iso akor. Coba di gereja yang membuli Gus Miftah itu tidak hanya kadrun, tidak hanya Wahabi, tapi juga orang-orang NO. Persoalannya bukan karena masalah beda pendapat, karena beda pendapatan. Bukan masalah nasab, masalah nasib. Itu saja. Boyo ayo kita kompak. Saya bilang kita itu nggak bisa kompak, yang salah guru TK. Gara-gara nyanyi lagu judulnya Balonku Ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau der. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Padahal hijau itu warnanya NO. Maka orang NO gak bisa kompak. Kenapa? Mergo balone mbledos. Wes angel-angel. Ora satset masih. Cangkemmu masih. Ya, happy lagi, selamat lagi. Ayo. Insyaallah pengajian selesai jam 6 pagi. Dan sekarang sudah jam setengah 6. Ditinggal rabi versi Gus Miftah. Mulu gayane tak. So yes. Tekan dulu. Tekan adem kopi panas tau be bareng mulih anyang-anyangan. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba tes vokal. Tukang soundnya tak santet loh. Mudah-mudahan jadi sound yang paling besar. Se-RT. Milo tukang sound gila makan ngaji nguyuh cewek. Kamu makan nguyuh ra cewek. Malah sangune ilmu tutul ke tiang listrik. Nyot. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madon ya wasial huwal habibul ladhi tulja safa likulli hawli minal ahwali muhtar. Bareng-bareng sing bareng.
ate yo ditinggalno sholawat ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlaki wong tua diseneni guru yo dikepuki ayo rene kendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa ballighna qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtar. Akhirnya berarti jamaah sing bener. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Malaikat ini langit mengoho aho. Ngono galone galo islami ora atiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis getih elohku remo ajur rasaku kowe teka ninggal aku halah apa. Santai saja, bila kamu yakin akan ada pelangi setelah hujan, maka kamu harus lebih yakin akan ada kebahagiaan setelah perjuangan. Lanang nganggo banser nangis, jenggote dawa nangis. Siapa bilang NO benci jenggot? Kuwi banter ya jenggotan, aku ya jenggotan, iki ya kumisan. Lan jenengan duwe bojo berkumis, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Akhirnya apa? Saya ceramah di gereja, ditelepon dari Belanda. This is Gus Miftah, yes me. Konsultasi agama 15 menit Pak. Langsung saya tuntun syahadat. Ada di Instagram. Saya ceramah di gereja, ditranslate dalam bahasa Inggris. Saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles untuk berbicara toleransi di Amerika. Kenapa? Gara-gara dia lihat ceramah saya di gereja. Harusnya tanggal 23 Desember saya berangkat, tapi karena corona di Amerika meningkat dan saya harus menghadiri muktamar NU, kita pending tahun depan. Mereka belajar toleransi dari Nahdlatul Ulama, Pak. Maka apa? Gak boleh orang NU itu punya sifat benci, tidak hormat kepada orang lain. Siapapun yang berbeda dengan kita, kita hormati. Walaupun secara pendapat kita berbeda, ya biasa-biasa saja gitu loh. Ini kan pilihan. Saya milih istri saya ini, Dwi Astuti Ningsih. Pak Basir milih istrinya, siapa? Bu Basir. Jadi Basir bojone Bu Basir. Nabi Adam bojone Bu Adam. Tapi yang perlu kamu ingat, Allah menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Basir.
Makanya kemarin saya rame di media gara-gara saya dimintain pendapat Gus Miftah. Bagaimana tentang wasiat Dorce Gamalama pengen mati dalam keadaan perempuan? Ora iso. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Wong dia dulu hidupnya laki-laki kok. Matinya ya laki-laki. Emang beda Gus? Beda. Wong lanang mati Allahumma firlahu, perempuan mati Allahumma firlaha, laki-laki mati hu, perempuan ha, kalau banci hu ha. Saya kan ngaji sama teman-teman saya banci Pak, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Emang beda Gus? Beda cong, beda. Bedanya apa? Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Oh, laki-laki mati apa? Almarhum. Perempuan mati almarhumah. Banci mati aluminium. Ini namanya sifat wasatiyah, sifat tasamuh, sifat tawazun. Dan inilah cara NU mensiarkan Islam di Indonesia. Perintahnya sholawat, cara bersolawatnya budaya. Maka diiringi dengan hadroh, diiringi dengan organ, diiringi dengan musik, boleh. Makanya Banser yang hari ini kamu mengeluh gara-gara hidupmu susah, belajarlah dari penyanyi dangdut. Penyanyi dangdut itu makhluk yang sangat-sangat aneh dan istimewa. Bisa bertahan hidup hanya dengan organ tunggal. Jancok. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menyelamatkan Indonesia. Amin. Kita boleh berbeda tapi harus bersatu, dan mudah-mudahan pemindahan ibu kota ke Kalimantan bisa landing dengan nyaman. Amin. Sehingga Indonesia bisa makmur secara merata. Amin. Dan orang Kalimantan tidak hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Betul? Coba hari ini kita lihat, kita sering jadi penonton di rumahnya orang, di rumah sendiri. Batu bara banyak, kita hanya penonton. Apa-apa banyak, kita hanya penonton. Maka kita berharap kebijakan Pak Jokowi memindahkan ibu kota di Kalimantan membawa kemaslahatan bagi Indonesia, wabil khusus untuk Kalimantan. Amin Allahumma amin. Semua berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pengajian selesai. Aku wis kesel mau ke Palangkaraya Pak. Mohon doanya besok pagi saya mau meletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren Ora Aji di Palangkaraya. Jadi kalau ada orang Seruyan pengen mondok nggak harus ke Jogja, besok hanya bisa ke Palangkaraya. Semuanya berdiri, jangan meninggalkan tempat sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sebelum kita berdoa. Shallu ala Nabi Muhammad. Boleh saya minta merah putihnya? Itu belakangmu sini, taruh sini. Sponsor. Coba teman-teman drone merah putih diambil yang bagus drone, bukan kadrun ya drone. Sini Mas merah putihnya Mas. Shallu ala Nabi Muhammad. Dengan sikap sempurna menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tu dua Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Hasbi Robbi, mari kita menyanyikan lagu syukur atas nikmat yang Allah anugerahkan untuk bangsa Indonesia. Sallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi yang lebih khusyuk untuk Indonesia. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Hasbi Rabbi Jallallah. Sebelum kita berdoa, Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad Allah, la ilaha illallah. Lebih khusyuk. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Sekali lagi, Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamu curahkan kebesaranmu ya Allah, sehingga mampu membawa bangsa ini bangsa yang adil, bangsa yang rukun, bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabb, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Ibrahim dari pembakaran Raja Namrud ya Allah, bila mudah bagimu menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun ya Allah, kami hambamu yang beriman yakin bahwa Engkau mampu menghilangkan